Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kalian kayaknya pada loyo semua ya? Iya. Nah, jadi sekarang Ibu ada ice breaking. Sebelum memulai pelajaran lah dulu ya, kita pemanasan terlebih dahulu supaya nantinya ketika kita belajar kita pikiran kita itu fresh ya. Iya itu. Iya fresh. Nah, kalian bentuk gini aja. Jadi sekarang kalau Ibu bilang kita main permainan gini, ada botak, kemudian ada batik, kemudian ada batuk. Kalau Ibu bilang batuk berarti mulut kan, kalian megang mulut ya. Kalau semisalnya Ibu bilang botak berarti iya pegang kepala. Kemudian kalau Ibu semisal bilang batik berarti mana? Baju kan, kayak gini ya, kayak gini. Oke, siap? Ya. Oke. Botak. Batuk. Batik. Lagi ya, satu kali lagi. Batik. Batuk. Botak. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang ya sebelum kita mulai pelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, sekarang kita mulai pelajaran ya anak-anak. Nah, kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin. Iya, hukum permintaan dengan kurva permintaan. Nah, sekarang materi yang sekarang kita akan membahas tentang hukum penawaran dan juga kurva penawaran. Ya. Sebelumnya Ibu mau tanya terlebih dahulu soal materi yang kemarin. Kalian masih ingat kan tentang hukum permintaan dan juga kurva permintaan? Apa sih hukum permintaan itu? Ada yang tahu? Ya, semakin tinggi. Iya, jumlah permintaan akan menurun. Itu hukum permintaan. Dan itu kan hukum, tidak bisa dirubah-rubah. Nah, sama halnya dengan hukum penawaran. Hukum penawaran sama ya. Jadi hukum di dalamnya tidak boleh dirubah-rubah ya. Kita lanjut. Iya, bantu. Oh, sudah. Maaf. Oke, ya sekarang kita bahas tentang arti dari penawaran itu dulu ya. Jadi arti dari penawaran, bentar. Sabar ya anak-anak, lemot kan. Dah, tuh. Yang pertama penawaran. Ya, di dalam penawaran itu dinamakan di dalam bahasa Inggrisnya itu law of supply ya. Kalau yang kemarin di dalam hukum permintaan itu ada istilah law of demand ya, kayak gitu. Nah, kalau supply ini arti dari penawaran itu sudah ya. Jadi kalau arti secara rincinya ini jumlah barang itu disimbolkan dengan Q ya, Q besar. Kemudian atau dinamakan kuantitas ya, jumlah barang. Kemudian yang ditawarkan dalam berbagai kemungkinan harga ya. Kalian sudah tidak asing mengenal kata harga, di mana harga ini kalau di dalam ilmu ekonomi itu disimbolkan dengan P ya. Iya, yang berlaku di pasar dalam periode tertentu. Ilustrasinya kayak gini. Kalau kalian pengen tahu penawaran itu bukan yang semisal kalian itu pergi ke pasar ya. Biasanya kan memang yang terjadi antara tawar menawar, kemudian penjual dan pembeli itu semuanya ada di pasar kan ya. Secara basicnya kayak gitu. Nah, tetapi kalau
tawar menawar itu bukan yang dimaksud dengan penawaran di sini, bukan. Tetapi penawaran di sini itu ilustrasinya kayak gini. Ada tokoh buah manis ya. Ibu bilang tokoh buah manis, di mana di tokoh buah manis ini dia menjual jeruk lah ya. Nah, jeruk itu harganya yang awal ya, dia memasang harga ya, dia menetapkan harga 15.000 per kilonya. Nah, di per kilonya itu dia produsen ya, dia mengeluarkan atau mampu menyediakan jeruk tersebut dengan 25 buah. Kayak gitu ya. Kemudian ternyata setelah ada kenaikan harga dari jeruk tadi yang awalnya 15.000 per kilonya, jadi sekarang naik berapa? Naiknya semisal menjadi 25.000. Nah, maka produsen itu mampu menyediakan jumlah barangnya untuk ditambahkan, untuk ditingkatkan lagi berapa? Semisal 30.000, semisal 30 buah per kilonya kayak gitu. Paham? Paham. Nah, itu ilustrasinya kayak gitu. Bentar ya anak-anak. Dah, ini hukum penawaran. Jadi yang ibu bilang tadi, kalau hukum penawaran itu tidak bisa dirubah-rubah ya. Jadi bunyi dari hukum penawaran ini, semakin tinggi tingkat harga ya, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian sebaliknya, semakin dibaca semuanya. Semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Iya, kayak gitu ya. Jadi semakin tinggi harganya, jumlah barang yang ditawarkan juga akan tinggi. Dan sebaliknya, jika harganya itu menurun, otomatis jumlah yang ditawarkan juga ikut menurun. Itu. Jadi kalau nanti kita belajar tentang kurvanya, itu nanti berslope positif. Ya, beda dengan yang kemarin. Kalau yang permintaan itu berslope negatif. Ya, ada kemiringan di situ. Nah, kemudian masih semangat kan anak-anak? Masih. Oke. Bentar ya. Ini lemot anak-anak. Ini faktor yang mempengaruhi penawaran. Mungkin ini kemarin sudah dibahas, tapi alangkah baiknya kita ulaslah kembali ya. Jadi faktor yang mempengaruhi penawaran itu meliputi yang pertama ada apa, Mbak Afifah? Biaya produksi itu yang pertama ya. Biaya produksi ya itulah, kalau semisal kita membuka perusahaan, di mana di perusahaan tersebut pasti kita akan membutuhkan yang namanya bahan bakar, material-material yang lain, itu pasti ya. Yang kedua ada harga barang itu sendiri. Jadi itu yang mempengaruhi penawaran. Paham? Tergantung dari harganya. Harganya meningkat, otomatis barang yang ditawarkan akan meningkat. Kalau semisal harganya turun, otomatis jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Itu ya. Kemudian perkiraan harga di masa depan. Kalau perkiraan harga di masa depan itu bisa mengira-ngira seperti ini. Kayak kemarin pada tahun 2020 kita mengalami COVID kan ya. Nah, pada waktu kita mengalami COVID itu, semua orang pasti dianjurkan, atau semua pemerintah, semua masyarakat itu dianjurkan untuk membeli masker kan? Ada kan pada waktu itu ya. Nah, karena permintaan itu banyak dari konsumennya, akhirnya si produsen memproduksi masker tersebut secara banyak, ya kan? Karena permintaannya banyak, kayak gitu ya. Kemudian ada harga barang pengganti. Jadi itu ya, harga barang pengganti juga mempengaruhi penawaran. Kemudian yang kelima, Mbak Reni kayaknya ngantuk. Yang kelima apa, Mbak? Pajak, iya. Jadi kalau semisal kayak pabrik rokok ya, dikenai pajak, ya itu akan berdampak juga dengan penawaran ya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada apa, Mifa? Kelihatan. Iya, kemajuan teknologi. Ya, itu juga berpengaruh juga terhadap penawaran. Kemudian yang terakhir di sini
perlu ya, perlu bantuan. Dah, lanjut ya anak-anak. Dah, saya minta tolong perhatiannya ya. Kalian kan semuanya bawa HP. Tolong ditaruh dulu HP-nya ya. Oke. Sekarang kita belajar tentang kurvanya, kurva penawarannya. Di mana? Di sini kan kelihatan kalian? Ya, ya kelihatan. Mbak Mifa kelihatan, Mifa. Kayak gini. Dah. Ini ya, di sini ada tabel daftar penjualan jeruk Pak Heri ya di sini. Iya, Pak Heri. Di mana di sini dibaca ya harga jeruk. Yang pertama Bisa dibesarkan enggak? Dah kelihatan? Nah, yang pertama ada harga jeruk ya. Harga jeruk di sini yang pertama berapa? 4.500. Kemudian jumlah barang yang ditawarkan atau jumlah kuantitinya ini berapa di sini penjualannya? 50 ya, 50. Kemudian di harga 4 berapa ini? Naik berapa di situ jumlah penjualan? 60. Kemudian terus harganya 5.000. Penjualannya berapa? 80. Kemudian di 5.500. Oke, kemudian seterusnya ya sampai 6.000. Di sini penjualannya berapa? 110 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya kurvanya itu kayak gini. Kurvanya itu ada ini sumbu vertikal ya. Ini menunjukkan price, harga ya. Kemudian yang sumbu horizontal itu menunjukkan key atau quantity ya, kuantitas jumlah barangnya. Nah, jadi diurut sudah. Yang pertama ada harga berapa di situ? Di sini kan harga. Berarti 4.500. Kemudian di sini di titik di sini ini kan jumlah barangnya kan, jumlah jeruk kan ya. Berapa di situ? Yang 4.500, 50. Kemudian di sini 50. Berarti ada di sini berapa di sini? 60. Seterusnya sampai di sini berapa di sini? Harga yang 110. Harganya berapa di sini? 6.000 ya. Nah, kemudian ada titik-titik di sini. Ya. Titik-titik ini 4.500 apa namanya itu? Turun ke 50. Seterusnya seperti itu ya. Kayak gini. Nah, sehingga nanti akan muncul titik-titik di sini ya, ini. Titik-titik ini nanti yang akan menunjukkan kurva penawaran. Ini ya. Nah, yang Ibu bilang tadi kalau kurva penawaran itu berbanding lurus atau berslope positif. Kalau yang permintaan itu berslope negatif. Jadi ada kemiringan. Kalau apa namanya itu permintaan kan kayak gini kan ya? Iya, berslope negatif. Kalau yang penawaran itu mudah menurut saya. Soalnya kenapa? Dari hukum penawarannya saja itu mudah dihafal. Kalau harganya meningkat, otomatis jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Harga barang itu turun, otomatis jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Dah. Sampai sini paham? Paham kan ya? Mudah ya, Raya. Jadi kalau menghafal
kurvanya itu sangat mudah sudah. Kalau yang penawaran itu berslop positif. Ya, ini. Kalau yang permintaan itu berslop negatif. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, sekarang apa namanya itu, Ibu ada game ya. Minta tolong Siti Nurhamidah. Ini ditempel di depan, di papan. Bentar Ibu hapus dulu. Dah, ditempel. Nah, ya kayak gitu. Kurang ke bawah. Soalnya nanti saya tulis kelompoknya. Di sini. Ya, kayak gitu. Ya, makasih ya, Mida. Nah, game ini apa namanya? Sebentar. Ini namanya kayak itu loh, Rek, kayak amplop itu ya. Nah, jadi nanti kalian ya, peraturannya kayak gini. Nanti kalau kalian itu majunya itu apa namanya? Nanti kalian buat kelompok, 2 kelompok kan, di sini kan ada 10 orang kan ya. Jadi apa namanya itu, satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, nanti kalian maju baris cara banjar ya ke belakang. Habis itu yang kelompok 2 sama kayak gitu. Nah, nanti di sini ada pertanyaan di sini ya. Nah, di balik ini amplop ini ada pertanyaan. Nanti kalian jawabannya taruh di sini. Paham? Oke, kayak gitu ya permainannya. Jadi di balik ini ada misterinya ya. Ada apa namanya itu? Iya, kayak gitu. Jadi apa namanya itu? Bukan uang tapi di sini soal ya. Sekarang Ibu apa? Pakai bahasa yang tadi kan. Kalau tadi kamu mendengarkan Ibu, otomatis kamu bisa menjawab ya. Iya, udah. Ibu bentuk 2 kelompok ya. Ini berapa ini? 5. Oke, 5 orang dari Mifa sampai Reni ya. Kemudian dari Mbak Nurhamidah sampai ke Asif. Oke. Jadi ini kelompok 1, yang itu kelompok 2. Maju ke depan. Baris cara banjar. Ya, ke belakang urut. Iya, dijawab di sini nanti ya. Oke, nanti bentar, jangan dibuka terlebih dahulu ya. Nanti kalau semisal kalian apa namanya dari salah satu anggotanya tidak bisa menjawab, langsung. Jadi ini apa namanya? Kuncinya cepet-cepetan. Ya. Siapa yang berhasil terlebih dahulu, yang menang terlebih dahulu, langsung maju ke meja Ibu, langsung ketuk meja Ibu ya, kayak gini. Ibu lupa tadi gawa peluit, ya aslinya sama peluit, ya. Jadi itu ya. Ibu hitung ya, jadi ini cepet-cepetan. 3, 2, 1, dimulai. Sebentar. Yang tidak bisa menjawab langsung apa namanya, ganti orang gitu loh ya. Sabar. Iya, kalau sudah langsung ngetuk meja. Sudah kelompok 2. Belum, masih ada lagi. Langsung maksudnya itu gini ya. Jadi iya, kalau sudah semua perwakilan 1 orang maju ke sini untuk ketuk meja, berarti tandanya dia sudah selesai mengerjakan tugasnya gitu. Soalnya itu mudah ya, mudah sekali.
Berarti kelompok berapa ini yang menang? Kelompok 2. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Oke. Gamenya sudah selesai ya anak-anak. Sekarang oh iya, tadi yang menang kelompok berapa? 2. Kelompok 2 harap maju ke depan. Ibu kasih door prize. Oke, ini ya kelompok 2 tadi kan yang menang itu kan permainan itu ya. Jadi ibu kasih hadiah, hadiahnya apa namanya? Nanti ini ibu cuma beli 2 tadi. Jadi nanti apa namanya? Ibu mohon maaf ya. Jadi nanti ya apa namanya itu besok ibu kasih ya satu persatu ya. Jadi sekarang apa namanya ibu kasih 2 terlebih dahulu ya. Mohon maaf. Iya. Oke, makasih Bu. Iya, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dong. Ya. Oke. Dah, karena pelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk penutupan sebelumnya ibu kasih tugas ya individu. Nanti ibu apa namanya kirim Google apa namanya itu link ya di grup masing-masing ya, nanti dikumpulkan di situ ya. Ya. Oke, dikerjakan ya anak-anak ya. Iya, oke. Sebelum ditutup, apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk hari ini pelajaran kita hari ini? Yang bisa maju ke depan atau duduk di tempatnya masing-masing nggak apa-apa kok. Perwakilan, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini tentang hukum penawaran? Iya, silakan Devika. Iya, terus ya, ya kayak gitu. Tepuk tangan untuk Mbak Devika. Oke. Oh ya, jangan lupa ya tugasnya ya. Iya Bu. Ya, nanti dikirim di link itu ya. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan ya. Kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pelajaran kita hari ini ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.